Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 3, beranggotakan dengan saya Muhammad Syarif Yulianto dan Stefi Ananda dan Zakia Putri. Di sini kita mereview buku yang berjudul Islam dan Evolusi. Nah, di sini ada identitas bukunya, yaitu judul Islam dan Evolusi, penulis Sohaib Ahmed Malik, penerbit Rene Islam, tahun terbit tahun 2023, jumlah halamannya 516. Langsung saja ke materinya. Apa sih itu evolusi? Evolusi yaitu disebutkan dalam buku ini sebuah transformasi dari makhluk hidup yang mengalami proses peragaman secara alamiah dan terjadi dengan mekanisme yang acak serta tidak ada tujuan tertentu. Ada 3 fondasi yang mendasari teori neo-darwinisme. Yang pertama yaitu deep time atau jangka waktu yang panjang. Alam semesta tercipta 14 miliar tahun yang lalu dan terbentuknya bumi 4,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian disusul dengan adanya kehidupan muncul pada 3,5 miliar tahun yang lalu. Dan fondasi yang kedua yaitu leluhur. Semua entitas hidup berasal dari asal-usul yang sama atau nenek moyang yang sama. Fondasi yang ketiga yaitu mekanisme penyebab. Keragaman dalam kehidupan terjadi karena sebuah proses yang disebut evolusi. Evolusi dalam sudut pandang Islam yaitu menurut buku ini, dalam sudut pandang Islam teori evolusi dapat dibenarkan. Beliau berpendapat bahwa semua makhluk hidup diciptakan dengan proses evolusi. Akan tetapi ada pengecualian atau tidak berlaku terhadap Nabi Adam, karena Al-Quran dan Hadis menjelaskan secara jelas mengenai penciptaan Nabi Adam. Saya Stefi akan menjelaskan evolusi dalam sudut pandang Islam menurut Imam Al-Ghazali. Dalam Islam, terutama dalam pandangan Imam Al-Ghazali, ada pertentangan antara teori evolusi dengan akidah Asy'ariyah. Karena di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan mengenai jumlah umur kehidupan, tidak adanya nas atau teks yang eksplisit di dalam Al-Quran yang mengatakan umur bumi sekian tahun. Yang ada hanyalah mengenai penciptaan bumi. Kemudian evolusi dalam sudut pandang Kristen. Dalam agama Kristen mengalami masalah besar dengan adanya teori ini, karena orang Kristen yang mengikuti pandangan konvensional percaya bahwa umur alam semesta berdasarkan pada kitab Injil hanya 6-10 ribu tahun. Tetapi berdasarkan hasil penelitian, umur alam semesta adalah 13,4 miliar tahun dan bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian kehidupan pertama kali muncul di bumi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan pertentangan antara kitab Injil dan sains modern. Selanjutnya, perdebatan antara teori evolusi versus intelligent design. Penulis buku ini merupakan seorang muslim yang mengikuti akidah Asy'ariyah, yaitu rumusan akidah yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia atau NU jika di Indonesia. Akidah Asy'ariyah itu sendiri adalah akidah tengah atau moderat. Saya Zakia, di sini saya akan melanjutkan tentang perdebatan antara teori evolusi versus intelligent design. Kenapa teori evolusi ini bermasalah? Karena teori evolusi ini adalah teori pertama yang menjelaskan asal-usul makhluk hidup. Sesuatu yang hidup dalam bahasa Arab adalah al-hayawan, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah hewan, sesuatu yang hidup atau organik yang memiliki ciri-ciri tumbuh serta bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan juga bermetabolisme. Kelebihan dari buku Islam dan Evolusi ini yang pertama adalah buku ditulis secara sistematis sehingga mempermudah pembaca untuk memahami pembagian bab-bab yang dibahasnya. Yang kedua, buku ini memberikan informasi yang lengkap
serta mendalam tentang suatu objek pembahasan, yaitu evolusi sendiri. Yang ketiga adalah latar belakang pendidikan penulis sesuai dengan topik buku ini. Kekurangan yang terdapat dari buku Islam dan Evolusi ini yang pertama adalah penulisan atau bahasa yang dipakainya terlalu baku sehingga pembaca mudah merasa bosan dan juga sulit dimengerti. Yang kedua adalah terlalu spesifik berbicara tentang Imam Al-Ghazali sebagai seorang teolog, bukan sebagai seorang sufi yang dikenal di Indonesia. Yang ketiga adalah pembahasan buku sedikit keluar konteks dari judulnya, karena memasukkan sudut pandang agama lain ke dalam pembahasannya.